Pemirsa, kasus korupsi informasi yang melibatkan 8 importir termasuk BUMN PT Aneka Tambang menyebabkan kerugian negara hingga 2,9 triliun rupiah. Meskipun begitu, hingga kini Kejaksaan Agung belum kunjung menetapkan tersangka pelaku manipulasi pos tarif impor emas batangan. Dua tahun berlalu, tak terdengar kabarnya. Ternyata Kejaksaan Agung baru menaikkan status perkara manipulasi pos tarif impor emas ke tahap penyidikan pada 10 Mei 2023 lalu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman, mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara manipulasi pos tarif impor emas. Padahal nilainya cukup fantastis, mencapai triliunan rupiah. Oh, ini naik penyidikan ini aja, kalau tidak ada kasus Mario memukuli David itu nggak akan terungkap kok gitu. Karena apa? Pemahamannya dulu Kejaksaan Agung itu bahwa ini bukan perkara perbuatan melawan hukum, bukan perkara korupsi. Karena apa? Di kamuflase impor emas ini dikatakan sebagai impor emas mentah. Ini sebenarnya kan kayak seperti kita ini di tanda kutip diduga dikadali tidak membayar uang yang senilai 5% dari barang itu gitu. Dan itu seakan-akan waktu itu Kejaksaan Agung ya percaya aja bahwa barang itu dibawa ke BUMN kita, PT Antam, diolah di sana segala macam. Padahal nggak pernah dilacak. Dugaan manipulasi pos tarif impor emas batangan sebenarnya sudah mencuat ke publik dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung pada 14 Juli 2021. Ada 8 importir yang disebut terlibat dugaan manipulasi pos tarif ini. 8 perusahaan ini mengimpor emas batangan dari Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada periode 2019 hingga 2020. Ini perbuatan manipulasi, Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor. Produk tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Begitu menerima informasi saat itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji akan segera menindaklanjuti. Kami mengawasi untuk penerimaan. Insya Allah nanti apa yang Bapak sampaikan, syukur-syukur kalau kami punya data yang agak lengkap, yang ada tadi yang 8 perusahaan itu siap Bapak, siap. Diketahui, sepanjang tahun 2019 hingga April 2021, 8 importir yang namanya disebut-sebut telah mengimpor emas batangan asal Singapura sebanyak 6.491 kg yang masuk dari pintu kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta. Sepanjang 2019 hingga April 2021, Antam mengimpor emas batangan asal Singapura sebanyak 800 kg. 2 pekan lalu, penyidik Kejaksaan Agung baru menggeledah kantor pusat PT Aneka Tambang di kawasan Jakarta Timur. Kan ini biar aja kita hormati proses hukum, kan proses hukumnya berjalan, nanti baru kita bisa lihat, kan kita bisa punya opini, tapi ya tentunya kan lebih baik kita hormati proses hukum itu. Iya, proses hukumnya aja. Soal impor emas dari Singapura tahun 2019 sampai 2022 Pak, yang 800 kilo itu. Impor emas sih kita semua HS code-nya kita ikutin aturan, karena kita ada audit semuanya kan. Jadi HS code yang kita pakai 1210 itu adalah HS code memang yang udah ada tenaga ahli, udah ada, jadi didukung lah oleh semua pihak. Jadi waktu itu membayar bea masuknya itu totalnya berapa Pak? Kalau biaya masuknya totalnya, kalau angka saya nggak tahu. Tapi kalau kita kan memang, kalau kita pakai 1210 itu kan sebenarnya 0. Namun hingga 2 tahun berlalu, nyatanya janji Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan manipulasi bea masuk emas batangan masuk angin. Benarkah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mengamankan kasus ini?